Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Fahira, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai jaminan fidusia dan hak gadai dalam pengakunan saham. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Miss Narsyam, SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata kelas 1-2. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Fenty Maharani Putri dengan nomor BP 2010112115, Naila Mutia Azza dengan nomor BP 201011211105, dan saya sendiri Zaki Fahira dengan nomor BP 201011211112. Selanjutnya, masuk kepada hasil presentasi saya. Pertama, gadai. Pengertian dan sifat gadai. Dalam pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk menggalang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya mana harus didahulukan. Hak gadai memiliki sifat khusus, antara lain sebagai berikut. 1. Asesor, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang. 2. Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, atau ondalbuar. Gadai meliputi seluruh benda dalam satu kesatuan. Artinya, sebagian hak gadai tidak dapat menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang. 3. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. 4. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat embedded stelling. Selanjutnya, objek dan subjek gadai. Objek gadai adalah benda yang berwujud, bertubuh atau likamelik, dan benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh atau unlikamelik. Sedangkan subjeknya tidak dapat ditetapkan, artinya siapapun. Jadi, setiap manusia selaku pribadi atau naturalistic person dan setiap badan hukum atau reh person berhak menggadaikan bendanya. Yang penting merupakan satu orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda, atau best seeking before. Menurut Haji Salim, subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu satu pemberi gadai atau panggiver, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. 2. Penerima gadai atau pandamat adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya kepada pemberi gadai atau panggiver. Selanjutnya, ada rukun gadai. Rukun gadai ada 4. Yang pertama, adanya orang yang melakukan perjanjian atau penerima dan pemberi gadai. 2. Adanya barang jaminan. 3. Adanya perjanjian baik lisan ataupun tulisan. 4. Adanya hutang. Syarat sah terjadinya gadai. 1. Syarat yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kreditur dan debitur. 2. Syarat yang berkaitan dengan penggadaian dan penerima gadai. 3. Syarat yang berkaitan dengan benda yang digadaikan. 4. Syarat yang berkaitan dengan hutang piutang. 5. Syarat yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu tidak disyaratkan apa-apa. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai. Hak pemberi gadai. A. Debitur berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang gadai. B. Apabila barang gadai menghasilkan pendapatan dan dapat mengurangi hutang debitur, maka debitur berhak meminta diperhitungkan ke dalam pembayaran hutangnya. Kewajiban pemberi gadai. A. Pemberi gadai wajib menyerahkan fisik benda yang digadaikan kepada penerima gadai atau syarat embedded stelling. B. Debitur wajib memberikan kelengkapan dokumen jika ada sebagai bukti kepemilikan benda gadai. C. Pemberi gadai wajib mengganti segala biaya yang berguna dan diperlukan yang telah dikeluarkan oleh kreditur penerima gadai guna keselamatan barang gadai, sesuai dengan pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata. Selanjutnya, hak penerima gadai. A. Hak seorang kreditur dapat melakukan paret eksekusi atau eigenmächtig verkauf, yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wan prestasi. B. Kreditur berhak menjual benda bergerak melalui perantara hakim yang disebut real eksekutif. C. Kreditur berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai. D. Jika suatu piutang yang digadaikan menghasilkan bunga, maka kreditur berhak atas bunga tersebut. E. Kreditur mempunyai hak retentif, yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai. Kewajiban penerima gadai. A. Hak penguasa benda selaku holder, bukan sebagai besitter, serta menjaga keselamatannya.
B. Kreditur wajib memberitahu debitur bila benda gadai akan dijual selama-lamanya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf atau jika tidak dapat dilakukan diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama sesuai dengan pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata. C. Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai gadai jika terjadi karena kelalaiannya sesuai dengan pasal 1157 KUH Perdata. D. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya, atau ongkos penyelamatan benda telah dibayar lunas sesuai dengan pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya, jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tersebut, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia atau kreditur terhadap kreditur lainnya. Fidusia memiliki unsur-unsur sebagai berikut. A. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda. B. Dilakukan atas dasar kepercayaan. C. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya, subjek dan objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Objek jaminan fidusia adalah benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak, tanggungan, atau hipotek. Selanjutnya, pengalihan jaminan fidusia. 1. Pengalihan hak atas piutang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. 2. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dalam melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, B. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. C. Data perjanjian pokok yang menjamin fidusia. D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Nilai penjaminan. F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia pada buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran. Selanjutnya, eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyertaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Cara yang dapat dilakukan untuk eksekusi jaminan fidusia ialah A. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. B. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. C. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Ada dua hal kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan objek jaminan fidusia, yaitu A. Hasil eksekusi melebihi hasil jaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. B. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang. Debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar. Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu A. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. B. Janji yang memberi kewenangan pada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji. Selanjutnya, hapusnya jaminan fidusia. Jaminan fidusia hapus karena beberapa hal, antara lain A. Hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia. B. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. C. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya, kedudukan saham. Saham sebagai benda bergerak hanya dapat diikatkan dengan gadai atau jaminan fidusia. Pertama, kedudukan saham sebagai objek gadai.
Saham memenuhi unsur-unsur sebagai objek gadai dalam kaitannya dengan jenis modal dalam perseroan terbatas, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. 2. Kedudukan saham sebagai objek jaminan fidusia. Saham memiliki unsur-unsur jaminan fidusia. Lembaga jaminan berbentuk fidusia saham diperlukan juga karena beberapa alasan. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemegang dan penerima jaminan kebendaan atas saham dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, dalam pengikatan saham dengan gadai. A. Hak pemegang saham atau debitur. A. Hak menerima kredit. B. Hak untuk tetap menikmati hak-hak kebendaan yang melekat pada saham. C. Hak mendapatkan kembali surat saham dari kreditur. D. Hak untuk menuntut kepada pengadilan supaya saham sebagai benda gadai dijual untuk melunasi hutangnya. Kewajiban pemegang saham atau debitur. A. Menyerahkan surat saham kepada bank atau lembaga non-bank. B. Membayar pokok dan sewa modal kepada bank atau lembaga non-bank. C. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank. D. Membayar biaya yang dikeluarkan kreditur. E. Memberitahukan kepada direksi bahwa saham yang dimilikinya dalam perseroan telah digadaikan untuk dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Selanjutnya, hak penerima gadai saham atau kreditor. A. Hak untuk menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga. B. Hak untuk menjual atau melelang saham yang digadaikan. C. Hak untuk menerima kembali ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan dalam menjaga keselamatan surat saham. D. Hak untuk menahan surat saham atau hak retensi. Kewajiban pemegang jaminan gadai atau kreditur. A. Menyerahkan kredit baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa dalam jumlah atau kuantitas tertentu. B. Menjaga surat saham yang digadaikan dengan sebaik-baiknya. C. Tidak mengalihkan surat saham yang digadaikan menjadi miliknya. D. Memberitahukan kepada pemegang saham atau debitur tentang pemindahan surat saham yang digadaikan. 2. Dalam pengikatan saham dalam jaminan fidusia. Hak penerima fidusia atas saham atau kreditur. A. Hak untuk menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga. B. Hak untuk langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas saham yang dijadikan objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. C. Hak mendahului atau droit de préférence. Kewajiban penerima jaminan fidusia atau kreditur. A. Menyerahkan kredit baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa. B. Mendaftarkan saham sebagai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. C. Tidak mengalihkan surat saham yang dibebankan jaminan fidusia menjadi miliknya. Hak pemegang saham atau debitur. Hak A. Hak menerima kredit baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa. B. Hak untuk tetap menguasai surat saham. C. Hak untuk tetap menikmati hak-hak kebendaan yang melekat pada saham. Selanjutnya, kewajiban pemegang saham atau debitur. A. Membayar pokok dan sewa saham kepada bank atau lembaga non-bank. Memberitahukan kepada direksi bahwa saham yang dimilikinya dalam perseroan telah dibebankan jaminan fidusia untuk dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Selanjutnya, mekanisme eksekusi saham sebagai objek jaminan kebendaan apabila pemegang saham atau debitur melakukan luar prestasi terhadap penerima jaminan kebendaan atas saham atau kreditur. 1. Mekanisme eksekusi saham sebagai objek gadai. Dasar alasan pemegang gadai melakukan eksekusi diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata, yaitu A. Debitur cedera janji melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Atau B. Apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan cedera janji memenuhi kewajiban setelah adanya peringatan untuk membayar. Bentuk pelaksanaan eksekusi dengan cara menjual barang gadai di muka umum. Cara ini merupakan ketentuan dasar atas eksekusi barang gadai. 1. Penjualan dilakukan di muka umum. 2. Cara penjualan menurut kebiasaan setempat. 3. Sesuai dengan syarat-syarat lazim berlaku. 4. Dari hasil penjualan kreditur mengambil pelunasan meliputi jumlah hutang pokok, bunga, dan biaya yang ditimbulkan dari penjualan. 2. Mekanisme eksekusi saham sebagai objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan pertimbangan MK nomor 18 garing PPU garing 17 garing 2019. Maka, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia diatur dalam pasal 29. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, terdapat beberapa cara penyelesaian kreditur macet atau eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur, antara lain. A. Kreditur mengajukan kesepakatan baru dalam mekanisme restrukturisasi kredit atau inovasi objektif. B. Penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang diikuti dengan penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan. C. Penyerahan secara sukarela atau eksekusi objek jaminan fidusia diikuti dengan penjualan di muka umum atau lelang.
D. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.